Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa Suraya dengan NIM 2002011110231. Di sini saya sebagai moderator serta pemateri dari kelompok 5 yang terdiri dari Saudara Bahrul Zamzam, Saudari Fardisa Asfa, serta saya sendiri. Dalam matkul Fikih Muamalah pengampu Ustadz Suud Fuadi. Nah, dalam presentasi kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai salam dan istisna. Langsung saja, pemateri yang pertama yaitu Fardisa Asfa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya di sini akan menjelaskan assalam. 1. Pengertian assalam. Secara bahasa, assalam atau as-salaf berarti pesanan. Secara terminologi, para ulama mendefinisikannya dengan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Untuk hal ini, para fuqaha menamainya dengan al-mahawij, yang artinya barang mendesak. Karena dalam jual beli ini barang yang menjadi objek perjanjian jual beli tidak ada di tempat, sementara itu kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Dalam perjanjian as-salam ini, pihak pembeli barang disebut as-salam atau yang menyerahkan, dan pihak penjual disebut al-muslamu ilaihi atau orang yang diserahi, dan barang yang dijadikan objek disebut al-muslam fi atau barang yang akan diserahkan, serta harga barang yang diserahkan kepada penjual disebut ra'su ma'alis salam, modal as-salam. 2. Dasar hukum as-salam. Adapun yang menjadi dasar hukum pembolehan perjanjian jual beli dengan pembayaran yang didahulukan ini disandarkan pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya." Di samping itu terdapat juga ketentuan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya berbunyi, "Siapa yang melakukan salaf hendaklah melaksanakan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai dengan batas waktu tertentu." 3. Rukun dan syarat jual beli as-salam. 1. Mu'akidain. Terdapat pembeli atau muslam dan penjual atau muslam alaih. A. Cakap bertindak hukum, balik dan berakal sehat. B. Muhtar, tidak di bawah tekanan atau paksaan. 2. Objek transaksi atau muslam fih. A. Dinyatakan jelas jenisnya, B. Jelas sifat-sifatnya, C. Jelas ukurannya, D. Jelas batas waktunya, E. Tempat penyerahannya dinyatakan secara jelas. 3. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materi pertama yaitu tentang salam. Selanjutnya, untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Bahrul Zamzam yang akan memaparkan materi tentang istisna. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya disampaikan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai istisna. Pengertian istisna. Istisna menurut bahasa berarti meminta untuk dibuatkan sesuatu. Sedangkan secara terminologis, istisna berarti akad di mana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian. Meliputi akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan
barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa istisna merupakan akad antara dua orang di mana salah seorang mustasni atau pemesan meminta untuk dibuatkan sesuatu dengan karakteristik tertentu. Dibuatkan sesuatu dengan karakteristik dan ciri-ciri tertentu kepada pembuatnya, yaitu sani. Dasar hukum istisna. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadin ila ajalin musamman faktub. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Di surat lain juga disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Landasan hukum pensyariatan akad istisna didasarkan pada hadis Nabi. Diceritakan bahwasanya Rasulullah pernah memesan cincin dari perak agar dibuatkan, seperti yang dijelaskan pada hadis riwayat Muslim di bawah ini. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari. Anas memisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat mengisahkan. Anas mengisahkan bahwa seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Mengenai rukun istisna sendiri dibagi menjadi 3, yakni untuk yang pertama muslam atau pembeli, yaitu mustasni adalah pihak yang membutuhkan. Muslam di sini sama mustasni artinya sama, yaitu pembeli. Jadi mustasni ialah pihak yang membutuhkan dan yang memesan barang, itu dinamakan mustasni. Sedangkan muslam alaih atau penjual adalah pihak yang memproduksi barang pesanan. Dan yang terakhir objek akad, yaitu barang yang dijadikan objek akad disyaratkan jelas jenisnya, ciri-cirinya, dan ukurannya. Selanjutnya meliputi syarat istisna. Syarat istisna yang pertama ialah barang, dan ini jelas harus ada objeknya, barang tersebut harus ada ketika akad. Dan yang kedua sesuai dengan ketentuan syarat yang telah ditetapkan. Ketiga dapat diberikan waktu akad. Dan yang keempat, maqud alaih, harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Dan maqud alaih harus suci. Untuk selanjutnya mengenai sigot ijab dan qabul. Sigot ijab dan qabul meliputi A. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan akad. Untuk yang kedua, antara ijab dan qabul harus sesuai. Ketiga,
antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir atau berada di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh keduanya. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada pemateri kedua. Untuk materi yang terakhir akan saya lanjutkan. Untuk poin ketiga yaitu praktek istisna dalam perbankan syariah. Nah, praktek istisna tersebut contohnya seperti bank syariah itu segera memesan barang kepada pembuat atau produsen sesuai pesanan. Nah, bisa juga bank syariah menjual barang kepada nasabah yang memesan barang sesuai dengan kesepakatan tersebut. Jadi harus ada akad tertulis dan lisan. Nah, sesudah barang pesanan selesai, barang diserahkan oleh produsen atas perintah bank syariah tersebut. Untuk poin terakhir yaitu perbedaan akad salam dan istisna. Nah, perbedaannya yaitu jika akad salam, barang yang diakadkan sudah jadi atau sudah ready gitu ya. Tapi saat akad barang tersebut belum bisa diserah terimakan kepada pembeli. Sedangkan akad istisna itu barang yang diakadkan belum ada dan harus dibuatkan terlebih dahulu oleh penjual sesuai spesifikasi yang pembeli inginkan. Harus sesuai dengan pesanan produsen tersebut. Jual beli salam merupakan jual beli pesanan pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu. Kemudian barang diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Sudah ada akad secara lisan, meskipun tidak ada akad secara tertulis, yang penting lisan. Nah, untuk istisna itu akad kontrak jual beli barang antara dua belah pihak itu berdasarkan pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Istisna adalah akad penjualan antara mustasna atau pembeli dan produsen yang bertindak sesuai penjual. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.